Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Dian di hari Rabu 9 Februari 2022. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu Dian harap kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Nah, ini adalah buku yang kita gunakan untuk tema 6 selama 1 bulan ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dari pertama hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang cerah ini. Kami masih bisa bertemu, berkumpul bersama teman-teman, keluarga, Ibu Dian, wali kelas kami dengan sehat dan selamat. Tuhan, sekarang kami akan belajar. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat kami cermati dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak hebat, sebelum Ibu memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu Dian ingin memohon maaf kepada anak-anak karena Ibu Dian tidak bisa menampilkan video Ibu Dian. Nah, karena aplikasi rekaman yang biasanya Ibu Dian gunakan itu sedang ada gangguan, sedang ada masalah. Jadi Ibu Dian tidak mengaktifkan video karena ini Ibu rekamannya menggunakan handphone. Begitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita akan memulai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi aturan yang ada di sekolah dalam cerita. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan penulisan tegak bersambung. 3. Mengidentifikasi gerak berjalan. Dan 4. Menghitung satuan baku untuk ukuran berat. Anak-anak, hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan cerita. Judulnya adalah Dimas Anak yang Baik. Nah, ini judul ceritanya. Dimas termasuk anak yang disiplin. Tugas sekolah dikerjakan dengan baik. Setiap hari, tugas dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk mematuhi peraturan sekolah. Dimas juga selalu menghormati bapak dan ibu guru. Anak-anak, pada cerita Dimas Anak yang Baik,
Anak-anak, sudah dikatakan bahwa di setiap sekolah itu memiliki aturan, sama seperti sekolahnya Dimas. Dimas mematuhi peraturan sekolah dengan mengerjakan tugas sekolah, lalu menghormati bapak dan ibu gurunya. Lalu, apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah? Ya, apa saja sih aturan-aturan yang ada di sekolah? Aturan yang pertama, mengenakan seragam sekolah. Rambut siswa laki-laki di atas daun telinga. Nah, untuk yang perempuan, rambut yang panjang bisa dikuncir ya supaya tidak menutupi wajah kalian. Aturan berikutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Jika sekarang di Sin Carolus kita masuk pukul 8 pagi, maka usahakanlah datang ke sekolah pukul 7.45 ya. Pukul 7.45. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak tidak terburu-buru pada saat masuk ke kelas. Aturan berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dimanapun ruangannya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Aturan berikutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Wah, jika ada berarti kalian tidak mematuhi salah satu aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolahnya Dimas tadi itu adalah menghormati bapak ibu gurunya. Jadi selain kita harus menghormati orang tua kita atau orang yang lebih dewasa dari kita, kita juga harus menghormati bapak ibu guru kita. Begitu ya anak-anak ya. Nah, masih banyak sekali aturan-aturan yang ada di sekolah. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, sekarang kita akan membaca puisi yang dibuat Dimas. Judulnya Anjingku. Anjingku, aku mempunyai seekor anjing. Aku senang bermain bersama anjingku. Anjingku sangat sehat, berlari ke sana kemari. Aku pun berlari-lari bersama anjingku. Anak-anak, puisi yang dibuat Dimas ini ternyata tidak menggunakan tulisan tegak bersambung ya. Jadi masih huruf lepas, huruf biasa. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak nanti kalau sudah belajar materi ini, Ibu mau kalian coba menyalin puisi tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung serta huruf kapital yang tepat. Ingat materi hari Senin kemarin? Huruf kapital itu biasanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, ya. Jadi saat kalian menyalin puisi ini, perhatikan mana yang kita tulis huruf kapital pada sebuah kata itu. Ya, bisa ya anak-anak ya. Jadi setelah belajar materi ini, anak-anak boleh belajar menyalin puisi ini menggunakan huruf tegak bersambung maupun huruf kapital yang tepat. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Menghormati Bapak Ibu guru termasuk tata tertib ketika berada di sekolah. Ketika di sekolah,
Siswa harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Dimas melakukan gerak berjalan berirama. Anak-anak pernah melakukan gerak berjalan berirama? Pastinya pernah dong. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih langkah-langkah dalam berjalan. Nah, di sini yang pertama ada langkah biasa. Berdiri tegak, tangan lurus di samping badan. Lihat gambar pertama ya. Melangkahkan kaki kiri ke depan, tetapi tangan kanan sedikit mengayunkan ke depan. Melangkahkan kaki kanan ke depan, tangan kiri sedikit mengayunkan ke depan. Jadi posisi awal harus berdiri tegak. Tangan lurus di samping lalu berjalan dengan melangkahkan kakinya dan tangannya sedikit mengayunkan. Secara bergantian. Begitu ya anak-anak ya. Ini adalah gerak berjalan dengan langkah yang biasa. Lalu bagaimana dengan langkah rapat? Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Posisi pertama pasti berdiri tegak. Tangan lurus di samping badan, pandangannya juga harus ke depan. Supaya kita tidak menumbur orang lain yang ada di depan kita. Melangkahkan kaki kiri ke depan dengan jarak rapat. Tangan kanan sedikit mengayun ke depan. Lalu bergantian melangkahkan kaki kanan ke depan dengan jarak rapat. Tangan kiri sedikit mengayunkan ke depan. Nah, kalau ini langkah rapat. Jadi langkahnya itu sedikit rapat ya. Jaraknya rapat dengan kaki yang kanan dan kiri itu rapat. Begitu. Lalu gambar yang ketiga adalah gerak berjalan sambil mengayunkan lengan. Perhatikan posisi pertama, berdiri tegak. Tangan lurus di samping badan, pandangan ke depan. Melangkahkan kaki kiri ke depan. Tangan kanan sedikit mengayunkan ke depan. Melangkahkan kaki kanan ke depan, tangan kiri sedikit mengayunkan ke depan. Tetapi pada saat mengayunkan, lengannya sedikit tinggi ya anak-anak ya, supaya bisa membedakan dengan gerak berjalan langkah biasa. Sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Tidak ada ya? Oke. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi hari Senin tentang satuan berat? Masih ingat ada apa saja satuan berat yang kita pelajari hari Senin kemarin? Betul sekali, ada gram, kilogram, dan ons ya. Nah, kita akan mengulang sedikit. Berat 1 kilogram itu sama dengan berat 1000 gram ya. Atau kita balik. Berat 1000 gram sama dengan berat 1 kilogram. Bisa dibolak-balik ya anak-anak ya. Kalau berat 1 kilogram berapa ons? Ternyata berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Atau kita balik lagi. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Dan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Atau berat 100 gram sama dengan 1 ons. Masih ingat ya materi hari Senin kemarin? Nah, dari materi itu Ibu Dian punya sebuah gambar, beberapa gambar. Nah, di sini Ibu Dian punya 1 kilo anggur dan 2 kilo semangka. Kemarin Ibu Dian beli anggur dan semangka anak-anak. Ya, beratnya berbeda. Anggur 1 kilo, semangkanya 2 kilo. Ternyata beratnya. Pertanyaannya, berapa gram buah anggur dan semangka tersebut?
jika digabungkan. Ya, berapa gram ya anak-anak ya kalau kedua buah itu digabungkan? Nah, anak-anak, langkah pertama, anak-anak itu harus melihat satuan beratnya ini. Apakah ini kilogram atau sesuai yang ditanyakan, gram? Ternyata satuan berat anggur ini adalah kilogram. Ya, caranya kita jumlahkan dulu anak-anak. Berat anggur ditambah dengan berat semangka. Berat anggur berapa? 1 kilogram. Ditambah berat semangka 2 kilogram. Di sini satuannya masih kilogram ya anak-anak ya. 1 kilogram ditambah 2 kilogram. Sama dengan 3 kilogram. Nah, baru kita ubah 3 kilogram ini, kita ubah ke gram. Karena yang ditanya adalah berapa gram. Maka 3 kilogram itu sama dengan 3.000 gram. Itu. Kok bisa 3.000 gram? Karena tadi di awal 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. 3 kilogram sama dengan 3.000 gram. Begitu. Nah, selain membeli anggur dan semangka, Ibu Dian juga membeli jeruk dan apel loh. Nah, tapi Ibu Dian hanya beli sedikit nih anak-anak. Ibu beli jeruknya 700 gram. Apelnya 950 gram. Nah, lebih sedikit dari anggur dan semangka tadi. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Berapa gram buah jeruk dan apel tersebut jika digabungkan? Wah, Ibu Dian tidak tahu nih anak-anak. Yang ditanyakan berapa gram? Apakah di sini satuan beratnya sudah gram? Sudah, ya. Sudah gram ternyata. Berarti kita tidak perlu mengubah, ya, tidak perlu mengubah satuan beratnya. Maka dapat kita tuliskan kalau jika digabungkan berarti kita jumlahkan. Berat jeruk ditambah berat apel, jeruknya berapa? 700 gram ditambah 950 gram. Anak-anak dilihat satuannya sudah gram ya. Sudah sama seperti yang ditanyakan, berapa gram. Jadi tidak perlu diubah lagi ke kilogram atau ke ons. Jadi 700 gram ditambah 950 gram itu hasilnya 1650 gram. Tidak usah diubah ke kilogram. Ya, jadi hasilnya tetap 1650 gram. Begitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai loh. Nah, tapi setelah ini Ibu Dian akan memberikan tugas tertulis melalui Google Classroom. Anak-anak dapat mengerjakan tugas ini dengan baik ya dan mengumpulkannya tepat waktu. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Dari pagi hingga siang hari ini kami masih bisa bertemu untuk melaksanakan pembelajaran. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami baik di sekolah maupun di rumah. Berkatilah kami Tuhan supaya materi hari ini bermanfaat bagi kami dan setelah ini Tuhan kami akan mengerjakan tugas yang telah Ibu Guru berikan dan semoga kami dapat mengumpulkannya tepat waktu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube Ibu Dian, like, comment, and share ya. Terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Salam untuk Mama dan Papa serta keluarga di rumah. Salam sehat.